Kejar-kejaran dengan pasukan Vankop terus berlanjut sampai mereka terjebak di sebuah tepi jurang air terjun. Keempat orang itu tidak punya pilihan lain lagi selain melompat ke air terjun tersebut. Dan mereka semua pun melompat ke pangkuan Bang Kodrat yang siap untuk menemani waktu gabut kalian. Terutama untuk para jombloan dan jomblowati yang budiman. Apaan sih ini, skripnya baru mulai udah nggak suka. Oke, tanpa buang kuota lagi, luruskan posisi rebahner sekalian dan inilah Jumanji Part 2. Setelah melompat ke air terjun tersebut, mereka pun selamat, tapi sialnya bos, ternyata si Martha telah tertembak oleh pasukan Vankop. Martha? What just happened to her? Is she dead? Teman-teman Martha pun berasumsi kalau Martha akan tewas, tapi ternyata tidak. Ia tiba-tiba respon dan hidup lagi, dan di sini mereka juga mengetahui kalau 3 garis strip tato yang ada di pergelangan tangan mereka merupakan penanda jumlah nyawa mereka. Keempat orang itu ketakutan kalau nyawa mereka habis dan terjebak di dalam game ini untuk selama-lamanya. Sementara itu, di sebuah camp di tengah hutan, Vankop diberitahu oleh pasukannya tentang kedatangan Dr. Creston. Vankop lalu menyuruh semua balakurawannya untuk merebut permata hijau itu kembali. Balik ke Spencer CS, kini mereka menyusuri jalan di tengah hutan. Si Bethany dan Martha saling curhat antara satu sama lain. Dan karena curhatan inilah, mereka akhirnya saling mengenal satu sama lain. Di lain tempat, Spencer dan Fritz sedang berdebat. Fritz menyalahkan Spencer gara-gara Fritz dikeluarkan dari tim football. Fritz yang terbakar emosi itu pun mendorong Spencer ke jurang dan si Spencer pun mati. Dan lagi-lagi Spencer respon hidup kembali. Spencer lalu menempeli Fritz dan berkata untuk berhenti melakukan hal-hal bodoh kepada Fritz. Singkat durasi, kini mereka berempat sudah berada di pasar untuk mencari bagian yang hilang di peta. Dikarenakan mereka lapar, mereka mampir di toko roti dan memakan roti. Namun sialnya, si Fritz ternyata memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa bertahan hidup dengan roti. Tanpa sengaja Fritz memakan roti itu dan tiba-tiba ia meledak lalu respon kembali. Inilah roti rasa bom yang sesungguhnya guys. Lanjut, tim Jumanji berjumpa dengan seorang anak dan anak itu memberitahi bahwa bagian yang mereka cari ada di keranjang dalam ruangan tersebut. Tim Jumanji mengadakan debat tentang siapa orang yang akan mengambil barang dalam keranjang itu. Dan akhirnya Dr. Creston lah yang maju dan memberanikan diri. Dr. Creston membuka keranjang itu dan tiba-tiba keluarlah seekor ular Black Mamba. Ia langsung menutup keranjang itu dan meminta bantuan ke teman-temannya untuk menangkap ular tersebut. Bethany akhirnya sukarela maju membantu Dr. Creston, akan tetapi saat Dr. Creston membuka keranjang kedua kalinya, Bethany terkejut dan ular itu berhasil melompat ke arah Martha. Untungnya, Spencer langsung menarik ekor ular tersebut. Dan si Fritz yang memiliki kemampuan zoologi mencabut taring ular itu. Mereka semua pun menemukan secari kertas yang bertuliskan, "Saat kau melihatku, mulailah memanjat." Keempat orang itu mengikuti arahan-arahan peta itu lagi. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Vankop. Adegan kejar-kejaran dengan pasukan Vankop pun terjadi. Dr. Creston yang sangat kuat itu bergelut dengan pasukan Vankop dengan santuinya. Akan tetapi pergelutan itu berhenti ketika Vankop melepaskan tembakan peringatan. Dan akhirnya Vankop dan Dr. Creston bertemu. Saat Vankop akan menembak Dr. Creston, tiba-tiba mercon asap memenuhi tempat tersebut. Dan ternyata yang melemparkan mercon asap itu adalah pria misterius yang menolong mereka kabur. Si pria misterius itu menyuruh tim Jumanji untuk mengikutinya. Dan ia memperkenalkan diri bernama Zipline, seorang karakter yang pernah dipilih oleh pemain terdahulu. Zipline lalu membawa mereka keluar dari pasar tersebut. Lalu Zipline memperkenalkan diri aslinya yang bernama Alex. Vankop yang berada di pasar manisan itu langsung marah-marah dan membunuh anak buahnya dikarenakan si Dr. Creston berhasil lolos. Scene selanjutnya di markas Zipline membuatkan sebuah es margarita untuk dinikmati para Jumanji. Kelima orang itu berbincang-bincang dan Bethany tiba-tiba menanyakan siapa itu Alon Paris. Dan di sini terungkaplah kalau Alon Paris adalah tokoh utama di game Jumanji tahun 1995. Alex lalu bercerita kalau ia telah lama terjebak di game Jumanji ini. Berbagai cara telah dilakukannya untuk kabur dari game Jumanji ini, namun pada akhirnya tetap tidak bisa.
Dikarenakan berbagai rintangan dan tantangan yang tidak bisa ia lalui, akhirnya ia pun terjebak di sini dan hanya tinggal satu batang nyawa saja. Spencer kemudian menawarkan Alex untuk kolaborasi, namun Alex ketakutan karena ia hanya memiliki satu nyawa. Dan di sini, keempat orang itu akhirnya menyadari kalau bagian hilang yang dimaksud adalah si Alex sendiri. Dan mereka berunding dan akhirnya mereka berkolaborasi. Mereka berniat untuk mencuri kendaraan yang bisa membawa mereka ke patung Jaguar. Namun sayang disayang, gudang transportasi itu dijaga dengan sangat ketat. Mereka pun menyusun strategi dan diputuskanlah Martha untuk menggoda para penjaga itu dengan body protectornya supaya mereka bisa menyusup, tapi ia menolak karena Martha malu. Dengan kejantanan para penjaga, namun Spencer dengan bijak menceramai Martha dan akhirnya Martha pun mau. Martha kemudian belajar bagaimana cara menggoda pria dengan baik dan benar pada si Bethany. Sementara itu di lain tempat, Spencer mengetahui dari Fritz kalau Martha ternyata menyukai dirinya. Dan sambil menunggu Martha selesai latihan, keempat orang itu bercerita-cerita. Alex memberitahu mereka kalau tahun ini adalah tahun 1996 dan Alex datang dari tahun itu. Sontak mereka terkejut karena tahun 1996 adalah 20 tahun yang lalu. Nah sekarang gantian Alex yang kaget dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan akhirnya si Martha sudah siap untuk menggoda para penjaga berhidung belang gudang tersebut. Martha lalu berjalan ke penjaga gudang tersebut seraya terus menggoda mereka. Tidak mau kehilangan momen, Spencer dan kawan-kawan pun menyusup dan akhirnya berhasil masuk ke gudang tersebut. Mereka kemudian memilih-milih kendaraan yang pas untuk melewati level tersebut. Ketika semua penjaga terlena, Martha langsung menghajar adik-adik mereka sampai mereka terkapar. Setelah terkapar, Martha langsung menusul ke gudang tersebut. Tim Jumanji memilih kendaraan jalur udara untuk mencapai patung Jaguar. Tapi Alex kurang setuju dan terjadilah percekcokan. Tim Jumanji meyakinkan Alex sekali lagi dan akhirnya mau menggunakan helikopter untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi tak semudah itu Ferguson. Pasukan Vankov sekarang sudah mengepung tempat itu dari luar dan menembakkan rudal tepat pada helikopter yang mereka kendarai. Helikopter pun sempat oleng karena tertembak rudal dan masuk ke dalam jurang. Apesnya jurang itu dihuni oleh kawanan badak yang siap menyerang tim Jumanji kapanpun. Spencer dengan heroiknya naik ke atas helikopter itu untuk memperbaiki baling-baling yang rusak tertembak rudal. Dan beruntungnya baling-baling itu bisa diperbaiki dan mereka berhasil selamat. Tapi lagi-lagi nasib sial menghampiri mereka lagi karena permata Jaguar yang dipegang oleh Fritz terjatuh ke jurang badak. Yang mau gak mau mereka semua harus banting setir dan putar balik mengambil permata tersebut. Akan tetapi permata itu sekarang sudah dikelilingi oleh badak-badak bercula itu yang tampaknya mereka sedang melindungi permata Jaguar itu. Dengan ide Spencer, ia menyuruh Fritz yang memiliki kekuatan zoologi untuk mengalihkan perhatian badak-badak tersebut dan si Spencer sendiri bertugas mengambil permata tersebut. Fritz sempat tertabrak badak-badak itu dan koit. Lalu saat Fritz respon jatuh dari langit, Spencer langsung menangkap Fritz. Singkat durasi mereka sudah sampai di sebuah padang rumput yang luas. Mereka merayakan kesenangan karena telah berhasil lolos dari pasukan badak dan Vankov. Tapi sayangnya si Alex yang memiliki kelemahan dengan nyamuk, tiba-tiba saja ia digigit oleh nyamuk. Ia pun sekarat dan tepat saat tato skrip nyawanya memudar, Bethany langsung menyosor Alex dan memberikan satu batang nyawa miliknya ke Alex. Alex pun selamat. Setelah kejadian itu, Alex dan Bethany mencoba PDKT-an di tepi sungai. Dan di lain tempat, Spencer dan Martha juga mulai berkenalan di tengah hutan. Si Spencer lalu memberitahu Martha kalau ia menyukainya dan Martha pun mengakui kalau ia juga menyukai Spencer. So sweetnya. Singkat durasi, mereka berjalan menuju patung Jaguar ajaib itu. Mereka mengikuti jalan di peta tersebut dan menuju ke patung itu, tapi jalan yang mereka lalui di lockdown karena terkena imbas virus COVID-19. Dan karena itulah si tukang skrip harus putar otak, apakah harus terus maju ngikutin jalan hutan atau balik ke jalan Tuhan. Tonton lagi di part selanjutnya. Sam. Udah di mana?